Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan segera saja mulai sharing apa yang ada. Tidak ada yang istimewa, namun mungkin ilustrasi-ilustrasi saya yang mungkin akan bisa saya tambahkan, terutama misalnya saja nanti kalau sudah bicara masalah Sambiloto, baru saja kita ini rapat di Badan POM membahas itu perkembangannya bagaimana, mungkin ilustrasi-ilustrasi itu yang mungkin lebih penting bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau PPPT-nya sih biasa-biasa saja. Oleh sebab itu silahkan siapa panitia yang akan men-sharingkan PPT saya, silahkan share screen. Ya. Ini sudah kedua ya. Oke, saya kok pindah-pindah kenapa? Mungkin ada. Iya, baik. Potensi herbal dalam memelihara daya tahan tubuh. Oke, mari kita mulai. Silahkan. Slide kedua. Ya, saya akan bicara nanti tentang pengertian tentang sekarang ini kan COVID insya Allah sudah mulai mereda, DIY sudah terus menerus sudah di bawah 1000, artinya sekitar 500-600, nanti akan bisa mencapai 250 per hari, itu waktu itu sebelum ada lonjakan-lonjakan yang luar biasa. Itu sebabnya saya juga akan apa istilahnya menyinggung kalau nanti COVID ini sudah selesai, sehingga kita tetap masih harus memelihara daya tahan tubuh. Kemudian penata laksanaan utama jelas itu vaksinasi, itu penting sekali. Ini Jakarta sudah luar biasa, mestinya DIY yang lebih kecil wilayahnya, mestinya vaksinasi harus juga digiatkan begitu. Kemudian kebiasaan hidup bersih, sehat dan menjaga diri. Artinya apa? Prokes itu masih tetap diperlukan. Kemudian jelas ini memelihara daya tahan tubuh. Inilah saya tekankan, nanti akan saya bicarakan. Dan selain itu sangat jelas sekali makanan sehat, sumber vitamin dan mineral, nanti saya sebutkan kenapa kok saya bicara masalah herbal tetap ada vitaminnya, karena nanti akan saya jelaskan. Kemudian khusus untuk herbal yang akan memelihara daya tahan tubuh. Silahkan, mari kita lihat slide. Iya, jadi untuk memelihara daya tahan tubuh jelas imunostimulan, antioksidan, antiinflamasi, itu putar-putarannya seperti itu. Apa saja vitamin yang bisa mendukung? Jelas sekali vitamin C, vitamin D, kemudian vitamin E, seng itu mineral, dan selenium. Jika yang digunakan sumber bahannya vitamin itu ya, maka termasuk herbal. Tapi jika yang digunakan senyawa murninya, maka termasuk suplemen kesehatan. Jadi Badan POM memisahkan itu. Kalau dia itu misalnya saja kita menggunakan jambu biji misalnya saja, itu sumber vitamin C yang sangat tinggi gitu, vitamin C-nya, maka dia termasuk herbal. Tapi kalau sudah katakanlah berupa suatu sediaan yang mengandung vitamin C yang sudah terisolasi, itu istilahnya adalah suplemen kesehatan. Itu kesepakatan kita di Badan POM seperti itu. Silahkan, next slide.
belum keluar ya. Nah, kalau kita lihat, yang pertama adalah vitamin C, dia larut dalam air. Dan jelas biasanya kalau di fakultas atau di institusi pendidikan, vitamin C digunakan kalau kita ini misalnya saja menguji suatu bahan, terutama herbal misalnya saja, sebagai pembanding positif, karena dia memang sifat antioksidannya sangat poten. Ini vitamin C. Vitamin C bisa meningkatkan kemampuan sel fagosit atau makrofag untuk membunuh mikroba, termasuk virus. Itu sebabnya ini selain meningkatkan daya tahan tubuh, sesungguhnya dia memiliki juga daya bunuh terhadap mikroba maupun virus. Kemudian menangkap oksigen radikal karena antioksidan, ya. Misalnya saja saya ingat pada waktu Yogyakarta ini belum ada Trans Jogja, ya. Dulu yang namanya bis kota itu asapnya luar biasa sekali, ya. Itu kalau saya pas kuliah saya menasihati saudara-saudara, kalau misalnya saja bersepeda motor ke kampus dan sebagainya, jangan di belakang bis kota, karena asapnya luar biasa dulu ya. Mungkin ada yang sudah pernah mengalami itu, ya. Lah itu, tetapi ternyata saya salah loh, karena ada yang menanyakan, kalau tidak di belakangnya di mana Pak? Di sampingnya tidak mungkin, kalau di depannya malah ketabrak begitulah. Ini joknya seperti itu. Namun jelas sekali, ya, asap kendaraan, asap rokok, kemudian juga metabolit dari pengawet atau pewarna sintetis itu yang masuk ke dalam tubuh, jelas itu adalah oksigen radikal. Ini yang harus kita waspadai di saat-saat yang seperti ini. Kemudian ternyata vitamin C juga membantu pembentukan jaringan kolagen, ya. Kemarin saya bersama dengan Pak Nanang itu menjadi juri lomba LKTI, itu yang menang itu juga masalahnya untuk katakanlah pembentukan kolagen. Ini sangat penting sekali bagi kita. Silahkan next please. Ya, mari kita lihat sekarang. Sumber vitamin C itu banyak sekali. Di buah itu ada jeruk, jambu biji. Jadi jambu biji ini istilahnya itu rame-rame dengan jeruk, walaupun tergantung jeruknya. Kalau jeruknya tidak terlalu tinggi vitamin C-nya, kalah dengan jambu biji. Ya. Kemudian tomat, pisang pun ada vitamin C-nya, belewah, kemudian kacang hijau. Ini yang dalam literatur kandungan-kandungan vitamin C-nya itu tinggi. Kemudian kalau sayuran juga ada vitamin C-nya, walaupun kalah dengan buah, ya. Kol atau bunga kol, paprika, cabai merah itu luar biasa sekali, vitamin C-nya sangat tinggi. Kemudian bayam dan kentang. Nah, kalau itu buah sayuran kemudian dikemas, kemudian dijual, katakan mengandung vitamin C, maka itu termasuk herbal. Tapi kalau dia itu dalam bentuk tablet, kapsul dan sebagainya, saya katakan tadi merupakan suplemen kesehatan. Dosis vitamin C ada yang 75 sampai 90 mg per hari, ini biasa rendah, tapi juga sekarang banyak yang 100 sampai 500 mg per hari. Dalam literatur disebutkan jika kita mengalami sariawan, gusi berdarah, ya sariawan itu, atau sehabis sakit atau operasi, disebutkan vitamin C ini sangat menolong. Bahkan sekarang banyak yang 1000 mg. Nah, ini perkembangan terutama pada COVID ini sangat penting sekali vitamin C. Oke, next please slide. Ya, sekarang vitamin D. Kalau kita lihat, vitamin D beda dengan vitamin C. Kalau vitamin C tadi itu larut dalam air, vitamin D ini termasuk yang tidak larut dalam air. Larutnya dalam minyak lemak atau pelarut organik. Maka kita dalam hal ini biasanya kalau saya orang fitokimia itu arahnya kepada kalau mau melakukan isolasi dan sebagainya. Vitamin D ini memiliki peran memodulasi pertumbuhan sel, kemudian fungsi neuromuskuler dan
daya tahan tubuh jelas sekali, serta pengurangan peradangan. Ini National Institute of Health ya, itu jelas mengatakan seperti itu. Jadi sekali lagi, pertumbuhan sel, fungsi neuromuskuler, dan daya tahan tubuh. Kemudian yang paling utama di sini adalah mengurangi peradangan juga. Karena apa? Vitamin D itu berperan di dalam proses pengurangan peradangan. Silahkan, please, next slide. Nah, ini sumber vitamin D. Yang pertama jelas sekali sinar matahari. Walaupun terjadi polemik, sebetulnya jam berapa toh yang pas gitu. Ada yang mengatakan 8 sampai 10, ada yang mengatakan 10 sampai 12 dan seterusnya. Menurut saya pribadi, tergantung posisi matahari itu ada di belahan bumi selatan atau utara. Ini, kalau sedang ada di belahan bumi selatan, maka harus lebih siang. Tapi kalau seperti sekarang ini ada di belahan bumi utara, itu jam 8 itu sudah, katakanlah saya yakin cukup vitamin D-nya. Ya, sehingga apa, tidak perlu berjam-jam gitu. Tapi kalau misalnya saja Bapak Ibu sekalian jam 9 itu sudah sangat jelas sekali. Itu orang bilang di Jawa ini ya, di Jogja itu sudah istilahnya semelet itu apa, sudah nyelekit di badan ini, sudah terasa panasnya begitu ya. Sehingga apa, orang bilang mulai jam 8 itu sudah bisa untuk, orang Jawa mengatakan DD, yaitu apa, untuk berjemur. Ini sumber vitamin D yang sangat tinggi. Tapi kemudian kalau nanti mataharinya bergeser jam 8 belum ada apa-apanya ya, tidak pas, sehingga apa, harus menunggu jam 10 lebih begitu ya. Ini sesuatu yang menurut saya tergantung posisi mataharinya. Kemudian kalau itu sudah mataharinya istilahnya sudah intensif sekali, maka ya menjemurnya dikurangi gitu ya. Kalau itu jam 10 itu sudah panas sekali ya, tidak perlu setengah jam gitu ya, cukup 15 menit saja sudah memacu munculnya vitamin D di dalam tubuh kita. Nah, selain vitamin D itu apa? Minyak ikan. Selain sinar matahari, minyak ikan, ikan tuna, ikan salmon, kemudian kuning telur. Waduh, ini yang saya hindari karena saya kolesterolnya tinggi. Kalau saya makan kuning telur, cepat sekali kolesterol saya naik. Sehingga apa? Sudah beberapa tahun ini saya kalau sarapan hanya putih telurnya sama tomat gitu ya. Itu ternyata menyehatkan itu. Nah, tetapi jangan ikuti saya, karena saudara-saudara yang masih muda tidak perlu prihatin seperti Pak Pram gitu ya. Nah, ini karena apa? Karena memang saya sendiri kalau kuning telur terus kuning telurnya saya makan, kolesterol saya naik cepat sekali. Ini yang saya hindari. Jadi pengalaman pribadi itu penting sekali bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian hati sapi, keju, dan jamur. Ya, ini saya terus terang saja kalau pas sidang-sidang ASEAN itu, kalau pas di Bangkok itu seneng karena apa? Saya cocok dengan tom yum. Tapi apa, di sana tom yumnya ada seafoodnya. Nah, kalau itu seafood jelas saya tidak mau, karena apa? Juga akan meningkatkan kolesterol. Maka saya minta banyak jamurnya, sama seafoodnya diganti ikan, begitu mestinya begitu. Ini sesuatu yang bisa kita lihat. Memang ikan salmon itu sangat mahal ya, tapi kita punya ikan tuna di Indonesia. Kemudian kalau itu suplemen kesehatan, yaitu dosis untuk manusia sehat itu 15 mikrogram per hari ya, atau setara dengan 600 international unit gitu ya per hari. Kemudian untuk lansia itu akan bisa ditambah dosisnya gitu. Nah, dosis yang lebih besar hati-hati. Nah, saya bilang hati-hati. Kenapa? Karena akan bisa menyebabkan getasnya tulang dan juga gangguan ginjal. Itu sebabnya sesuai dengan aturannya saja. Ya, kalau sudah sesuai dengan aturan, insya Allah itu akan
bisa tidak memberikan efek samping. Kenapa? Karena vitamin D ini saya katakan tadi itu larut di dalam lemak. Kalau vitamin C itu mudah sekali tereliminasi ya, tapi kalau vitamin D ini yang harus hati-hati. Lihat katakanlah brosurnya, kemudian berapa dosisnya, itu saja yang diikuti. Baik, silahkan next please, slide. Nah, vitamin E sekarang ini juga tidak larut dalam air ya, larut dalam minyak lemak dan berlarut organik. Efek peningkatan daya tahan tubuh lebih banyak disebabkan oleh sifat antioksidannya. Jadi ada suatu penelitian yang katakanlah mengkaitkan ya, sumber vitamin E, kemudian antioksidannya berapa, kemudian apa daya tahan tubuhnya bagaimana, ternyata ada hubungannya itu. Nah, karena larut dalam lemak maka bisa terakumulasi di dalam jaringan. Ini yang harus hati-hati. Ya. Kemungkinan interaksi dengan antikoagulan dan antiplatelet agregasi seperti warfarin, acetosal, bawang putih, ginseng, mengkudu. Mengkudu ngapain? Mengkudu mengandung scopoletin, yang itu kumarin. Kumarin itu mengencerkan mengencerkan darah. Nah, ini yang harus dihindari, jangan bersama dengan konsumsi vitamin E. Ini literatur menyebutkan demikian. Oleh sebab itu kita harus hati-hati dengan vitamin E ini sesuai dengan aturannya saja. Silahkan mari kita lihat sekarang sumbernya. Next please. Ya, kalau itu makanan jelas terkenal sekali, kecambah atau tauge. Ya. Kemudian minyak bunga matahari, minyak-minyakan ini, minyak kedelai, minyak jagung, minyak kelapa, dan mentega. Minyak kelapa bukan kelapa sawit tapi kelapa kokos nucifera itu ya. Kemudian mentega. Kemudian yang pada suplemen kesehatan kita bisa melihat 15 mg per hari atau setara dengan 33 unit per hari ya. Untuk lansia bisa ditambah dosisnya. Dosis yang lebih besar dari 400 mg per hari, hati-hati, akan menyebabkan getasnya tulang dan gangguan ginjal, sama dengan terlalu tingginya vitamin D tadi. Ini yang harus hati-hati karena memang vitamin E tidak larut dalam air ya, eliminasinya tidak semudah kalau itu vitamin C. Silahkan next please. Ya, masuk sekarang ke zinc. Ini mineral. Ya, mineral itu penting juga untuk kita karena ini ada hubungannya dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Zinc di alam terdapat dalam bentuk garamnya sehingga larut dalam air. Ini yang harus kita ketahui, larut dalam air karena dalam bentuk garamnya. Zinc berperan sebagai kofaktor enzim yang berperan dalam sintesis protein termasuk DNA sehingga penting untuk apa? Pembentukan dan pertumbuhan sel. Kekurangan zinc pada anak dapat menimbulkan stunting. Sekarang ini menjadi garapan utama dari Kementerian Kesehatan karena stunting di Indonesia ternyata masih cukup tinggi. Ya, ini yang sedang diprihatinkan. Maka akan terhambat pertumbuhan fisik dan otaknya, terutama hipotalamus yang memproduksi sel limfosit T. Nah, ini sel limfosit T berarti apa? Hubungannya juga dengan daya tahan tubuh. Silahkan next please, kita lihat. Apa saja sumber zinc? Jamur tiram, ikan bilis. Namun ikan bilis itu bahasa Indonesia, sesungguhnya aslinya apa? Ikan bilih pakai H. Karena apa? Banyak di Sumatera Barat. Ya, di daerah Sumatera di di sana disebutkan BILIH mestinya kalau orang Padang gitu ya, bilih itu sangat baik sekali, sumber vitamin sumber zinc yang luar biasa ya. Ini saya punya anak bimbing S3 saya yang katakanlah melakukan studi tentang itu, sudah berikan pada anak-anak yang stunting, itu akan bisa meningkatkan katakan daya cerdas, kemudian juga
istilahnya pertumbuhan tulang dan sebagainya. Bagus sekali, ikan bilis. Ya. Itu seperti kalau di sini ikan wader, tapi beda. Ya. Ini enak sekali, ikan bilis. Kemudian kepiting, ini saya sudah tidak makan lagi karena kolesterol. Hati ayam, daging sapi, kuning, telur, keju. Nah, ini masalahnya adalah sesuatu yang kesana, sehingga kalau saya diminta memilih ya jamur tiram sama ikan bilis saja kalau saya. Tapi kalau yang tidak punya kolesterol tinggi silahkan, tidak ada masalah. Kemudian yang untuk suplemen kesehatan, dosis untuk anak laki-laki itu 8 sampai 11 mg per hari, tapi untuk anak perempuan lebih kecil, 8 sampai 9 mg per hari. Nah, kelebihan dosis akan menyebabkan efek berlawanan terhadap daya tahan tubuh. Jadi walaupun seng itu hubungannya tadi dengan sel limfosit itu kalau terlalu tinggi yang masuk ke dalam tubuh juga tidak diperbolehkan. Silakan. Selenium sekarang. Selenium itu berperan dalam kelangsungan sistem reproduksi, sistem hormon tiroid, kemudian berperan juga dalam pertahanan tubuh terhadap serangan infeksi virus dan bakteri. Selenium membantu mencegah oksidasi lipid, mengurangi peradangan, dan mencegah pengumpulan trombosit. Bersama dengan vitamin E, mencegah radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Ini selenium, mineral. Silahkan. Apa sumbernya? Jelas, mudah sekali, ini nasi, itu banyak seleniumnya. Susu, daging, dan ini yang saya tidak makan terlalu banyak, yaitu jeruan, enak sekali. Suplemen kesehatannya, dosisnya sudah ada 22-29 mikrogram per hari, untuk wanita lebih rendah. Silahkan, next please. Iya, sekarang masuk ke herbal. Jadi yang vitamin sudah separuh saja, kemudian saya masuk ke yang herbal. Ini bisa herbal itu tunggal atau dalam bentuk ramuan. Yang tunggal banyak sekali yang bisa kita lihat: temulawak, kunyit, jahe, meniran, sambiloto, buah atau daun jambu biji, buah mengkudu, gel daun lidah buaya. Kemudian yang ramuan bisa katakanlah kombinasi antara temulawak, kunyit, dan meniran. Rebusan ini untuk kebugaran, ini sudah diuji pada saintifikasi jamu di Tawangmangu. Ya, ini gabungan antara temulawak, kunyit, dan meniran. Kemudian lembu yang gajah, jahe, cabai jawa, dicuci bersih, dipotong-potong, direbus dengan air 3 gelas, kemudian hingga tinggal separuhnya, disaring, diminum 2 kali sehari 3/4 gelas. Ini jelas. Kemudian banyak sesungguhnya juga jamu-jamu kemasan untuk masuk angin, itu meningkatkan daya tahan tubuh juga. Ya, pada waktu kita rapat di Badan POM, kalau ada jamu untuk masuk angin, apa atau yang harus diuji? Bingung kita. Karena apa? Hewan uji tidak bisa dipacu untuk masuk angin, gitu kan. Nah, oleh sebab itu kemudian apa? Bisa langsung uji klinik pada manusia. Salah satunya apa? Salah satunya adalah untuk melihat bagaimana daya tahan tubuh itu meningkat apa tidak sesudah mengkonsumsi itu. Nah, kalau itu sudah daya tahan tubuh, maka kita bisa mengekspresikan model pada hewan ujinya. Ini yang terjadi adalah seperti itu. Silahkan, next please. Ya. Terus, ya. Temulawak ini silahkan nanti dibaca, tetapi apa yang saya lakukan sehari-hari, ya, karena jelas sekali imunostimulan si temulawak itu, kemudian antioksidan, anti-inflamasi, dan ini keunggulan lain dari temulawak, yaitu apa? Dia merupakan hepatoprotektor atau bahkan untuk menanggulangi kelainan fungsi hati. Kita tahu sekarang ini pada waktu kita COVID dan kena misalnya banyak mengkonsumsi obat-obat sintetis yang itu memang diarahkan untuk antivirus, biasanya harus hati-hati. Lever kita harus kita jaga. Temulawak ini ternyata apa? Hepatoprotektor yang sangat potensial sekali. Kita sudah dalamnya walaupun baru pada hewan uji, ya. Ini tetapi jelas sekali banyak yang sudah sesuai. Saya biasanya praktis saja. Temulawaknya kita buang kulitnya lebih dulu, lalu kemudian kita slice, kita rajang, langsung kemudian kita tambahi air panas. Sehingga nanti air panasnya itu menjadi kuning. Loh, kok menjadi kuning? Apakah kurkumin larut dalam air?
Kurkumin tidak larut dalam air, ya, tetapi apa? Karena di dalam temulawak yang segar, ya, itu masih katakanlah dia tersuspensi di dalam vakuola sel. Pada waktu ditambah air panas maka dia ikut tersuspensi di dalam air panas, kuning sekali, ya, itu yang saya langsung minum biasanya sehari-hari seperti itu. Ini temulawak, silahkan terus next please. Nah, kunyit sama saja, saya tidak akan membahas ini karena apa? Kunyit hampir sama dengan temulawak, tetapi kunyit ini akan lebih banyak arahnya, yaitu apa? Ke istilahnya itu pencernaan. Ya, oke, teruskan saja. Kunyit hampir sama dengan temulawak. Terus dosisnya sudah ada, silakan nanti dilihat sendiri. Jahe sekarang. Ya, jahe itu ada jahe gajah yang besar, jahe emprit yang kecil, ada jahe merah. Apa toh? Ternyata kalau dilihat ginger roll-nya, zat pedasnya itu sama komponennya, tidak berbeda jauh, hanya memang yang jahe merah kadarnya lebih tinggi. Tapi minyak aslinya itu berbeda, ya, komposisi dari komponen minyak aslinya memang berbeda. Ini kalau saya ditanya lebih baik mana Pak, sama saja, mau jahe gajah, jahe emprit, jahe merah sama saja kalau saya, hanya memang jahe merah lebih pedas. Kemudian kalau itu bentuk sediaannya banyak sekali sudah, sediaan-sediaan itu ternyata jahe itu juga punya efek imunostimulan, anti-inflamasi, anti mual. Tapi yang sekarang ini banyak diambil manfaatnya adalah untuk menghangatkan tubuh. Bapak Ibu sekalian, kalau kebetulan saja kena katakanlah COVID, kita tidak minta, ya. Kemudian kita akan bisa meningkatkan katakanlah, kalau itu keringat kita keluar, maka temperatur kita akan turun. Nah, sudah saya praktekkan, ya, saya tidak tahu kena apa enggak, tapi saya mengalami demam seperti itu. Kemudian saya selain minum parastamol, tapi juga minum jahe ini. Kalau kita berkeringat, maka temperatur itu akan menurun. Ya. Ini salah satu cara kita menggunakan jahe. Selain itu tadi, yaitu harus kita hati-hati karena antiinflamasi. Antiinflamasi kalau dosisnya itu tinggi, jelas hati-hati dengan mah. Dengan mah. Tapi juga harus hati-hati dengan wanita yang hamil muda. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi jahe. Kenapa? Karena membahayakan janin yang ada di kandungan. Ini yang harus hati. Tapi kalau encer-encer saja tidak ada masalah. Oke, silakan please. Next. Ya, meniran sudah terkenal sekali, Phyllanthus nironi. Ini kita bisa katakanlah herba yang ada, tapi juga sekarang sudah banyak sekali sediaan-sediaan yang akan bisa kita gunakan dengan bahan baku meniran ini. Ya, kecil-kecil banyak sekali itu bisa kita ambil. Selain imunostimulan, juga kita akan bisa menggunakannya sebagai antioksidan dan juga hepatoprotektif. Silahkan terus. Next please. Ya. Waktunya 3 menit lagi. 3 menit pas Mas. Insya Allah pas. Tinggal Sambiloto sama yang lain. Ya. Kemudian ini yang saya katakan Sambiloto itu androglafulit, diterpen lakton sama flavonoid yang efektif itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sudah banyak penelitiannya, namun harus kita ketahui kalau ingin untuk menggunakan Sambiloto ini, entah untuk meningkatkan daya tahan tubuh, entah untuk anti diabetes, dosisnya yang harus diketahui pas apa tidak. Tapi kalau dosisnya terlalu rendah tidak akan berefek. Ini yang harus kita lihat. Ya, di Thailand itu sudah banyak digunakan secara klinis daun herba Sambiloto ini. Nah, berapa dosisnya? Itu harus setara dengan 60 mg androglafulit.
ya, bukan sambilotonya, tapi andrografolitnya, zat aktifnya itu yang harus kita ukur. Mudah sekali. Nah, kalau ada TLC scanner di fakultas itu bisa kita ukurkan di sana, itu andrografolitnya harus katakanlah 60 mg itu per hari, itu yang diminta kalau mau berefek. Tapi kalau kurang dari itu saya tidak tanggung kalau itu akan berefek. Ini masalahnya pada sambiloto. Silahkan next please. Nah, ini yang jambu biji tadi, sumber vitamin C yang sangat besar ya, namun kemudian juga ada antioksidannya, di sana juga ada flavonoidnya, ada antiinflamasinya, sangat baik sekali. Saya seringkali misalnya saya sekarang temulawak, besok itu jambu biji, besoknya lagi temulawak, dan berselang-seling, besoknya lagi jahe. Jadi yang baik itu tidak terus sama, tapi berselang-seling, jahe, jambu biji, temulawak gitu. Ini sesuatu yang supaya tidak bosan dan juga bisa efektif. Mengkudu jelas sekali ini, tapi sayangnya rasanya tidak enak ya. Terus saja, silahkan next slide. Nah, ini juga lidah buaya, polisakaridanya. Ya, sekarang banyak sekali minuman penyegar daun lidah buaya ini, tetapi harus hati-hati karena biasanya yang dijual di supermarket itu gulanya sangat tinggi. Kalau orang diabetes malah kontraindikasi itu ya, sehingga harus hati-hati. Padahal ini kalau dimakan biasa tanpa gula pun itu sudah enak ya. Ini adalah lidah buaya. Ini saya kebetulan saja waktu itu punya proyek untuk lidah buaya. Ini saya ambil dari daerah Tangerang Selatan di Jakarta ya. Itu ada di sana yang membudidayakan banyak sekali. Kemudian caranya adalah dengan mengambil, istilahnya adalah si gelnya itu ya, ini sangat mudah sekali. Yang terakhir adalah minyak kayu putih, sudah betul ya. Please, minyak kayu putihnya. Terus ya, ini in siliconya antivirus, in silico ya, tetapi ini jangan diminum ya, karena minyak atsiri itu akan bisa mengiritasi saluran cerna dan sebagainya. Oleh sebab itu dia sangat baik sekali kalau katakanlah secara inhalasi, jadi dihisap begitulah ya. Ini tidak direkomendasi untuk dikonsumsi per oral, kecuali hanya 1 tetes ya tidak apa-apa ya. Tapi kalau banyak, hati-hati, bisa iritasi. Secara topikal sebagai minyak gosok, inhalasi, itu sangat baik sekali minyak kayu putih ini. Terutama juga bisa untuk menghilangkan kalau kebetulan kena COVID dan istilahnya tidak bisa membau apa-apa gitu ya, itu bisa dipacu dengan minyak kayu putih ini. Silahkan please next. Saya kira tinggal herbal yang lain, tadi mengkudu sudah, jadi saya kira sudah semuanya ya. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Pas ini waktunya saya kembalikan kepada Pak Rifki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.